lagi bersama saya Cynthia Isabella dan rekan saya Claudia Priska Merlina di Breaking News Plus 16. Baiklah, di sini kami akan membahas berita yang sedang diperbincangkan di masyarakat sekitar pada saat ini, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut KDRT. Seperti yang kita ketahui, KDRT bukanlah sekedar masalah pribadi dalam sebuah keluarga, tetapi juga menjadi isu sosial yang berdampak luas. Meskipun banyak kampanye yang mengedukasikan masyarakat tentang bahayanya KDRT, kasusnya masih sering terjadi bahkan dalam lingkungan sekitar. Banyak korban yang memilih diam karena berbagai alasan, mulai dari ketakutan, tekanan sosial, hingga keterbatasan akses untuk mencari bantuan. Namun, bagaimana sebenarnya perspektif masyarakat terhadap KDRT? Apakah mereka melihatnya sebagai masalah yang serius atau hanya sekedar masalah rumah tangga biasa? Untuk memahaminya lebih dalam, kami bicarakan dengan beberapa warga. Baiklah pemirsa, seperti yang kita lihat di layar monitor kita, sudah ada beberapa rekan kita yang sudah bersama masyarakat di sekitar. Baiklah, di sini kepada rekan kita yang pertama, yaitu Feby Apriliani, dipersilahkan. Nama saya Feby Apriliani dari Universitas Bengkulu. Tadi kami sudah berbincang dengan Ibu Maria mengenai pandangan tentang KDRT. Sekarang kita ingin mendengar pendapat dari narasumber yang lain, yaitu Ibu Hisna. Oke. Baik Bu, kita mulai saja sesi wawancaranya. Soal yang pertama itu bagaimana pemahaman Ibu tentang KDRT? KDRT yang saya tahu itu adalah kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Langsung ke soal kedua, menurut Ibu bentuk kekerasannya itu seperti apa? Ada secara verbal dan secara fisik. Kalau secara verbal mungkin dilakukannya dengan kata-kata, mungkin menyakiti secara kata-kata. Kemudian kalau yang secara fisik mukul mungkin ya gitu. Kalau selanjutnya, apa faktor yang biasanya dikaitkan dengan terjadinya KDRT? Banyak, salah satunya mungkin faktor ekonomi itu yang sering terjadi, kurang komunikasi juga. Itu mungkin ya. Yang selanjutnya itu bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga agar terhindar dari konflik? Kalau untuk terhindar dari konflik atau KDRT itu yang paling penting yaitu komunikasi itulah ya. Kalau di keluarga, kalau komunikasinya baik, insya Allah bisa mencari solusinya. Soal yang terakhir Ibu, seberapa penting peran lingkungan sekitar dalam mencegah atau membantu kasus KDRT? Sangat penting ya, pengaruh keluarga tadi. Ya mungkin kalau misalnya keluarga itu kalau kita lagi ada masalah bisa memberi solusi. Kalaupun mungkin dalam KDRT itu mungkin masalahnya ekonomi, keluarga mungkin bisa memberi bantuan secara materi. Terima kasih Ibu telah berpartisipasi dalam wawancara ini. Baiklah, terima kasih Feby atas informasinya. Selanjutnya kita akan ke rekan kita yang kedua, yaitu JN Berlianingrum. Kepada JN dipersilakan. Selamat sore, perkenalkan saya JN Berlianingrum dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan terjun secara langsung ke masyarakat untuk menanyai pemahaman mereka tentang KDRT. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Madia. Baiklah, menurut Ibu bagaimana pemahaman Ibu tentang kekerasan dalam rumah tangga? Menurut saya KDRT adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tidak patut untuk dicontoh, tidak patut juga untuk keluarga dan tidak bagus juga dan harus dihukum kalau ada KDRT. Biasanya menurut Ibu bentuk kekerasannya itu seperti apa? Bisa jadi ke fisik, dia langsung mukul, menendang, bisa jadi dengan kata-kata yang menyakiti, misalnya dari makanan yang tidak enak, itu juga bisa bentuk kekerasan juga, melalui emosional juga
seperti kata-kata yang menyakitkan dan kata-kata yang menyinggung hati yang tidak termaafkan. Lalu apa faktor yang biasanya dikaitkan dengan terjadinya KDRT? Biasanya itu kurang komunikasi, biasanya masalah ekonomi juga, terus masalahnya itu juga sering gara-gara fitnah, hasutan dari tetangga dan lain-lain. Baik, menurut Ibu bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga agar terhindar dari konflik? Kita harus komunikasi yang baik. Kalau ada perbedaan itu wajar, namanya keluarga kan, tapi dikomunikasikan, karena kepala nggak cuma satu tapi dua. Dalam rumah tangga tuh harus saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Insya Allah itu akan rukun dan seberapa penting peran lingkungan sekitar dalam mencegah atau membantu kasus KDRT? Penting sekali menurut saya, karena kalau ada tetangga itu bisa meminimalisir. Kan kalau kita KDRT otomatis tetangga sebelah pasti kedengaran. Jadi itulah gunanya tetangga, berkomunikasi dengan baik dengan tetangga, jadi agar KDRT itu tidak tercipta, dan sekalipun ada KDRT kita tetangga bisa membantu kita. Baik, terima kasih pada Ibu Nadia atas partisipasinya dalam wawancara ini. Terima kasih kepada rekan kita JN Berlianingrum. Sekarang kita akan beralih ke rekan kita yang ketiga, yaitu Repa Sustiani. Kepada Repa kami persilahkan. Baik, saya di Gang Juwita, Kandang Limun, Kota Bengkulu bersama Mbak Nabila. Nah, di sini saya akan mewawancarai Mbak Nabila. Bagaimana pendapat Anda tentang kekerasan dalam rumah tangga? Kalau menurut saya, kekerasan dalam rumah tangga itu kan merupakan salah satu aksi kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga antara suami dan istri. Misalnya bentuknya bisa berupa kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Nah Mbak, kan tadi Mbak ada menyebutkan bentuk-bentuknya. Nah, kemudian contoh dari bentuk itu apa Mbak? Kalau untuk kekerasan fisik itu misalnya kayak tamparan, dipukul atau ditendang. Nah, kalau untuk kekerasan psikis itu biasanya lebih ke yang lewat ucapan, hinaan, pokoknya kata-kata yang buat jadi nggak percaya diri. Terus kalau untuk kekerasan seksual itu biasanya lebih ke menjuruk ke pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Oke, nah Mbak kan masih mahasiswa tuh. Nah, jadi bagaimana menurut pendapat Mbak yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga? Kalau menurut saya, kekerasan dalam rumah tangga itu benar-benar nggak bisa dibenarkan ya. Jadi kalau terjadi kasus tersebut dan orang-orang udah tahu, jadi sebisa mungkin segera amankan posisi korban. Nah, dan laporkan pelaku, karena itu sudah merupakan salah satu tindak kejahatan. Oke, baik, itulah hasil wawancara dari Mbak Nabila. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reva Suspiani. Selanjutnya kita akan beralih ke rekan terakhir kita, yaitu Cindy Amelia. Kepada Cindy dipersilakan. Baiklah, di sini saya bersama Ibu Sartini. Saya ingin mewawancarai tentang KDRT. Menurut Ibu, apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang Ibu lakukan jika Ibu terkena KDRT? Membalas dan melaporkannya ke polisi. Kenapa kasus KDRT sering terjadi, Bu? Kemungkinan karena ekonomi dan salah paham dalam rumah tangga. Menurut Ibu, KDRT itu apa saja? Memukul, menendang, menjambak, udah itu aja lah. Apakah Ibu pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga? Tidak ada. Itulah hasil dari wawancara saya bersama Ibu Sartini. Makasih ya Bu, sudah mau wawancarai. Baiklah, itu tadi berita pada hari ini. Saya Cynthia Isabella. Saya Laudia Priska Merina. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Breaking News plus 62 berikutnya. Terima kasih.